Ziyadah. Makan adil dulu tengah tuh berembe. Tolong. Hati-hati tolong. Ya sembarangan bom tulangnya nanti semut banyak. Ziyadah. Insyaallah. ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bista'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bista'inu amma dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat, yakni nikmat iman dan nikmat kesehatan. Tak lupa kita hancurkan selawat beriring salam kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mengucapkan rasa syukur dan selawat kepada Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lanjut saja yang penuh kesempatan kali ini, saya sendiri akan membawa sebuah kultum, yaitu tentang pembahasan tentang keimanan ketakwaan kita. Karena kita ini tidak tahu iman kita bisa ke Allah Subhanahu wa taala. Bahwa setiap langkah, setiap yang kita lakukan, setiap gerak kita itu dihitung dosa dan pahala. Kenapa saya awali dosa? Karena tidak tahu kita ini ada dosa. Pokoknya kita luput dengan kesalahan. Sekelas Nabi pun yang dikatakan suci, bersih, tidak ada dosa seperti bayi, contohnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu tetap menyesal. Ibarat dia banyak dosa, apalagi kita yang tidak tahu dosa kita banyak apa tidak. Jadi diwajibkan kita untuk zikir selesai sholat, tapi banyak yang lalai zikir. Tapi kalau uzur boleh. Dan juga kita disunahkan, bahkan dianjurkan untuk berbanyak sholawat. Barang siapa yang ingin dekat kepada Nabi, banyaklah bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan juga keimanan kita ini harus diintrospeksi dulu, bahwa berapa banyak kesalahan yang kita lakukan kepada orang dan sesama makhluk. Sesama makhluk itu kita manusia, semuanya manusia itu adalah bersaudara, walaupun beda keluarga, beda ibu dan beda bapak, tapi sejatinya itu adalah saudara Islam. Tapi kalau orang kafir itu bisa dianggap saudara jika dia masuk Islam. Itu sejarah dari bapak kita Nabi Adam alaihissalam. Ada sebagian riwayat berkata bahwa
bapak manusia itu bisa dikatakan bapak ibu manusia itu bisa dikatakan dua orang. Maksudnya yang pertama ibu bapak yang lahiri kita, yang kedua yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Itu sebagian riwayat berkata bahwa Nabi Adam, Siti Hawa itu adalah ummu dan abu Anas, ibu bapak manusia. Jadi hadirin hadirat rahimakumullah, kunci keimanan itu disebutkan dalam buku fikih berkata bahwa kunci keimanan yang pertama yaitu dipertanggungjawabkan yaitu adalah tentang amanah kita, tentang amalan kita. Maksudnya amanah amalan ini amanah yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari awal lahir, yaitu kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum lahir diberi amanah, tapi kita yang tidak sadar. Yang pertama, amanah untuk berbuat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan wa ma khalaqal insa illa ya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah kepadaku. Sebelum kita lahir kita diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala cuma dua. Berbanyaklah ibadah kepadaku dan berbanyaklah tegakkan sholat, beramal baik kepadaku. Cuma itu saja. Tapi masalahnya itu saat kita keluar itu telinga kita, organ tubuh kita itu ditutup oleh, maksudnya itu ditutup ibarat kita tidur. Ayo, medis berkata bahwa anak kecil berusia 2 hari itu tidak bisa mendengar kita, tidak bisa melihat kita. Walaupun dia tidak buta, emang dia tidak buta, tapi tidak bisa mendengar dan melihat kita. Tapi dia itu bisa mengucap suara. Itu disebutkan dengan naum, tidur. Tapi dianjurkan juga saat orang melahirkan, kita disunahkan itu mengucapkan azan kepada bayi yang baru keluar. Tapi permasalahannya itu amanah yang kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita laksanakan sampai meninggal. Nah. Dan juga amalan apa sih yang paling besar? Yaitu amalan ibadah sholat dan amalan lainnya seperti puasa, zakat, dan haji. Dan juga apa sih kebaikan dari sholat, puasa, haji? Perbedaannya itu adalah yang pertama bahwa orang puasa jika tidak puasa itu masih dikatakan Islam, tapi fasik. Orang zakat jika tidak mengeluarkan zakat tidak dikatakan Islam, tapi dikatakan fasik. Orang haji walaupun dia mampu tapi tidak haji tidak jadi dikatakan kafir, masih dikatakan Islam tapi fasik. Tapi sholat jika dia tidak sholat pun itu pembeda kita Islam dengan kafir. 3 kali tidak sholat Jumat sudah kafir. Ditutup anugerah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pembedanya amalan yang paling kuat itu sholat. Jika sholat ini tidak ada uzur,
maupun nyawa kita sampai leher, tinggal hembusan terakhir, datang waktu sholat, itu diwajibkan kita sholat. Walaupun kita mengucapkan Allahu Akbar saja sama syahadat, itu sudah dikatakan sholat terakhir. Tapi jika amalan yang lain bisa sholat, bisa dikerjakan, amalan yang lain, ya amalan yang lain sholat bisa dikerjakan. Tapi amalan yang lain bisa dikerjakan apa enggak? Contohnya bulan Ramadan yang sudah kita lewat 1 minggu yang lalu. Contohnya bulan Ramadan bisa kita laksanakan, bisa, tapi sholat yang tidak harus ditinggalkan. Bisa kita tidak laksanakan puasa dengan uzur sakit atau penyakit dari lahir, seperti tidak makan seharian, bisa pingsan atau tidak bisa meninggal misalnya, itu tidak boleh dia puasa. Penyakit mah yang begitu besar, jika tidak makan seharian bisa buat jadi penyakit, itu baru tidak wajib, bahkan tidak boleh dia puasa. Nah, dan juga sakit diri, organ masanya. Tapi kalau masih sakit fisik, sakit tangan, luka, sakit kaki, itu asalkan tidak mengaruh kepada organ seperti pusing, sakit perut, itu masih bisa dikatakan boleh puasa, bahkan harus puasa. Tapi jika sudah memasuk kepala, perut, itu yang tidak boleh. Kalau yang lain seperti telinga, misalnya dia luka, bisa puasa. Tapi kalau kepala sama perut bermasalah, itu baru tidak boleh puasa. Oh ya, dan juga kemaluan. Kalau kemaluannya bermasalah atau bisa dikatakan cacat, itu tidak boleh puasa. Nah, dan juga amalannya lain zakat. Zakat ini ada wajib memberi, wajib menerima. Yang wajib memberi ini dikatakan qa'ah. Yang menerima ini dikatakan qa'ah. Artinya qa'ah artinya memberi, qa'ah menerima. Jadi kita ini wajib memberi orang yang fakir miskin, yang tidak pernah makan, yang tidak pernah apapun, itu wajib kita memberi. Bahkan ada 4 hukum zakat dalam fikih. Ada wajib, sunnah, mubah, haram. Saya sebutkan yang wajib itu adalah zakat fitrah. 1 bulan Ramadan, akhir bulan Ramadan, 10 malam terakhir bulan Ramadan, sampai sebelum sholat Id, itu batas kita mengeluarkan zakat fitrah sebelum sholat Id. Nah, yang sunnah adalah bisa dikatakan sedekah. Kita memberi satu sama lain, memberi kepada tetangga, kepada fakir miskin, itu sunnah, boleh. Sunnah itu dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Nah, mubah ini boleh. Maksudnya itu boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Tapi lebih afdalnya dikerjakan, yaitu adalah zakat kepada orang yang sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan sekali, itu boleh kita memberinya makan. Itu dikatakan zakat mubah. Dan ada juga zakat yang haram. Apa itu zakat haram?
Zakat kepada orang yang ingin memusuhi Islam, contohnya kita beli donasi kepada Israel, itu dikatakan haram. Kita donasi kepada orang yang membunuh kampung sebelah, itu dikatakan haram. Itu tentang zakat. Yang kedua, haji yang mampu saja yang bisa dikatakan. Sebenarnya haji sejarahnya itu bisa saya jelaskan lama, saya singkatkan. Haji itu ubah sama wajib hukumnya. Mubah itu bagi orang yang berusaha untuk mengeluarkan uang hartanya untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang wajib itu adalah sudah memiliki harta. Nah, ciri-ciri orang wajib haji itu rumahnya besar, mobilnya banyak, motornya banyak, itu wajib haji. Nah, mungkin pembahasan iman takwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala malam ini insyaallah